Iya, kenapa? Ini kapan mulainya ya? 1940 atau 1945 bisa dimulai aja nggak? Iya, iya, bisa, bisa. Ya mungkin bisa diajak lagi ya teman-teman kita yang belum pada join. Kita tunggu 3 menit lagi, habis itu mulai. Oke, halo semuanya, selamat malam teman-teman. Malam. Selamat malam. Sebelumnya kenalin nama aku Melva Safrina Febrianti yang bakal nemenin kalian selama acara forum belajar kali ini. Nah, jadi forum ini salah satu prokja dari Divisi Pusat Inovasi dan Kajian Akademik, yaitu membantu teman-teman, terutama angkatan 2024, biar bisa saling sharing dan belajar bareng matkul yang dirasa agak susah. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai sesi belajar bareng hari ini, yaitu topiknya matkul ADS yang akan disampaikan oleh Naufal Aziz, teman kita. Buat teman-teman yang pengen nanya atau diskusi, boleh banget tulis di kolom chat, atau kalau misalnya mau interaktif, boleh juga open mic ya teman-teman. Selamat belajar. Halo teman-teman. Halo Noval. Halo Noval. Udah kelihatan belum? Sudah. Sudah kan. Sebelumnya perkenalkan nama aku, buat yang belum kenal ya, perkenalkan nama aku Noval Aziz Fardian dengan ujung NIM 116. Kali ini kita bakal tutor ya teman-teman. Dari mungkin soalnya dari saya dulu ya, mungkin kalau ada nanya-nanya di tengah jalan mungkin langsung aja, mungkin raise hand langsung. Oke, kita langsung mulai aja. Ya, aku ngambil soalnya ini dari tugas kedua ya. Soalnya tugas kedua tuh udah banyak nyangkut dari bab 1 sampai bab 4 nggak salah. Kita mulai, kita baca dulu doa dulu ya teman-teman, kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Selesai.
Nah, teman-teman, untuk yang kita ke soal nomor 1 dulu ya. Untuk membuat plot stem and leaf. Plot stem and leaf tahu nggak teman-teman itu kayak apa? Tidak. Langsung tidak gitu ya. Jadi plot and stem and leaf itu kita membagi, yaitu satuan dengan yang lainnya. Ini tuh ada garis, ini tuh ada satuan. Ini bisa ribuan atau ratusan atau selebihnya, bisa puluhan, ribuan, ratusan. Pokoknya satuannya kita pisah dengan garis. Kalau di soal ini kita itu bakal disuruh ngurut dulu. Jadi di sini tuh bakal ada, aku langsung ngurutin aja ya. Di sini tuh bakal ada 201, kita pisahin dengan garis, itu ada 1. Terus ada 210. 210-nya ada 2, kita bikin 2 ya teman-teman. Terus 201, 211 maksudnya, terus 216. Lanjut kita buat 204, kita kasih garis 208. Begitu seterusnya sampai datanya habis. Ada 201 udah, 211 udah, 210-nya ada 2 ya. 1, 2, 201 dan 216. Sampai di sini stem leaf-nya paham nggak teman-teman? Halo? Paham. Belum. Siapa itu? Bentar. Belum paham. Belum Bentar. paham. Siapa tadi yang belum paham? Saya. Aku. Saya. Jadi teman-teman, jadi kita tuh bakal kan ada data nih 301, 393, 415, bla 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 bla. Pertama tuh sebenarnya kita mengurutin dulu dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kalau udah diurutin, kita bikin stem leaf-nya. Satuan kita kasih garis pembatas. Ini kalau 201, kita kasih 1. Kalau kita lanjut ke 210, 210-nya ada 2, coret-coret, dan 211 dan 216. Ini kalau ada banyak ya puluhannya. Gimana, paham nggak? Abdal masih belum paham. Gimana Dal? Kayaknya kita harus komunikasi 2 arah ini. Afdal. Jadi yang dihitung itu satuannya doang. Ya kita pisahin satuannya doang. Oke. Ada garis, ada satuan. Kalau kita lanjut ke kan ini terkecil 1, kita lanjut ke yang keduanya. Kalau ada banyak kita bikin 210, 210-nya kalau 2 kita bikin 0-nya 2, ada 201, 211 kita bikin 1, dan 216. Ada di puluhannya itu banyak. Baru kita lanjut ke bilangan yang bilangan urutan ketiga. Paham nggak, Dal? Oke. Kita lanjut yang ke B ya. Buatlah histogram. Waduh. Dengan menggunakan 8 interval sepanjang 50. Dari 200 hingga 600. Lalu kita plotkan. Berarti kita membuat histogram ini 200 sampai berapa nih? 50 berarti itu 249, 250 sampai 309 299 di 300 sampai 349. Nanti ini kita hitung di jumlahnya ada berapa. Bikin habis aja ya. 350 sampai 350
99, 400 sampai 450, 404, 9, 450 sampai 500 sampai 549, 550 sampai 599, 600 sampai 650. Ini kita hitung ada berapa. Ada yang mau hitung nggak? Ya, siapa itu? Aku hitung nih. Ya, boleh. Yang pertama itu dari atas ya. Ya, Itu 6. ada 6. Terus 2. 2 lagi. 1. 1, 3. 3, 1. 1 lagi. 2. Oke. Udah dapat nih. Ini frekuensi, ini range data. Lalu kita bikin plotannya. Plotannya dimulai dari 200 hingga 250. Kita ambil batas bawah aja ya teman-teman. Kalau mau bikin plotan histogram, ini tuh 6 sini. Select lagi. 250 tuh sampai 300. Itu tuh ada 2. Gini. Ini, jelek ya kalau gambar. Tunggu, bentar. Si gambar jadi ada dah. Pokoknya hasilnya bakal jadi gini teman-teman. Dari range 200 sampai 250 itu bakal ada 6. Dari 200 sampai 300 tuh bakal ada 2. Ini juga bakal ada 2. Ini 1. Dari range 400 sampai itu ada 3. Ini juga sudah 1. Ini kosong ya, 500 sampai 550. Nggak ada. Ini juga ada 3. Oke. Ini harusnya 0 ya. Oke, nggak apa-apa deh. Pokoknya histogramnya bakal jadi gini. Gimana teman-teman, paham nggak? Ya. Coba Itu nilai frekuensinya dari mana ya? Frekuensi. Kan kita hitung dari range 200 sampai 249 itu ada apa aja. Ini bakal ada 210, 210, itu bakal ada 6 frekuensinya. Oke, makasih. Oke. Nggak paham nggak nomor 1B ini, teman-teman? Tadi yang range 500 sampai 549 0 ya? Iya. Oke, Ini aku sorry, pakai... ya. Nggak apa-apa, santai-santai. Ini aku pakai apa tadi? Pakai R tadi itu plotnya. Udah ya, kita lanjut nomor berapa lagi ya? Nomor 2 latihan deh. Ya, lumayan penting. Oke, sebuah perusahaan memutuskan untuk meneliti jumlah poin yang telah dikumpulkan karyawannya, kemudian sampelnya ada 12, bla 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 bla. Kemudian simpangan bakunya ada berapa, terus interpretasikan range-nya. Kalau ditanya range-nya teman-teman, range itu tuh bakal sama data
terbesar dikurangi data terkecil. Jadi pertama-tama ya seperti biasa kalau ada data kita urutin dulu. Ini udah aku urutin tuh bakal jadi 0, 0, 0, 0, 1, 2, Yang kalau sulit. 3, 3, 4, 4, 5, 8. Jadi data terbesarnya itu 8, data terkecilnya itu 0. Jadi range-nya itu bakal sama 8 dikurangi 0. Jadi hasilnya 8. Lanjut dulu ke B. Ke B itu dikasih tahu kalau Q 1-nya itu 0. Q 2 atau median itu 2,5. Terus Q 3-nya itu 4. Terus kita ditanya tentukan jangkauan antar kuartil. EQR itu bakal sama dengan Q3 dikurangi dengan dikurangi dengan Q1. Q3-nya itu 4. Q1-nya itu 0. Itu bakal sama dengan 4 jadinya. Oke, lanjut yang ke C. Misalkan angka 2 salah catat yang seharusnya 20, berarti kita nyatat ulang. Itu bakal data barunya itu bakal jadi 0, 0, 0, 0, 1, 3, 3, 4, 4, 5, 8, 20. Itu bakal ditanya dengan ulangi bagian A, range-nya dan sama dengan IKR-nya. Kita range-nya itu bakal sama dengan data terbesar dikurangi data terkecil, yaitu 20 dikurangi 0, itu bakal jadi 20. Terus EQR-nya itu bakal sama dengan Q3 dikurangi dengan Q1. Q3 itu bakal sama dengan 3/4. Karena kuartil itu membagi data menjadi 4 ya teman-teman. Jadi kita bagi 4 dikali dengan N, jumlah data, ditambah dengan 1. Jumlah datanya itu ada 12, berarti ini bakal jadi 3/4 dikali 13. Itu hasilnya bakal jadi 4, sekian ya, pokoknya 4 di atas tapi sebelum 5. Itu tuh bakal kita hitung di 1, 2, 3, 4, berarti antara 2 ini. Kuartil ketiganya itu bakal jadi 1 ditambah 0/2. Tunggu. Maaf ya teman-teman, ini posisi kuartil 3-nya tuh bukan 4, tetapi itu 13 bagi 4 tuh bakal 4 sekian, itu tuh bakal jadi
Ntar kita bagi jadi 4, 12 bagi 4 itu 3, ini kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, dan kuartil 4. Berarti di antara 4 sama 5, 4 per 5 dibagi 2, itu bakal jadi 9 per 4,5. Jadi kuartilnya 4,5, kuartil satunya itu masih 0, dan IQR-nya itu bakal jadi 4,5. Ini kayaknya bakal banyak nanya nih. Ayo nanya dulu deh. Yang nggak paham. Tadi gimana nyari Q3-nya? Posisi Q3 ya, bukan Q3. Itu tuh bakal sama dengan Q3, 3/4 jumlah data dikali dengan jumlah data ditambah 1. Itu bakal 3/4, ini kan ada jumlah datanya 12, ditambah 1 jadi 13. Jadi posisi datanya itu 3/4 dari 13. Posisi datanya itu bakal ada di sekitar sini nih. Ini kan datanya kan masih sedikit, jadi aku langsung bagi aja nih. Ada 12 bagi 4, bisa aku bagi 3, ini kuartil 1, ini 0, kuartil 2-nya 3, kuartil 3-nya 4, kuartil 4-nya di sini. Tapi kan di sini kan dibilangnya 3/4 dari berapa? Dari 13 tuh berapa tuh kalau salah tuh? Sekian, pokoknya di antara 4 dengan 5 ini. Kita tambahin 4 per 5 per 2. 9, jadi hasilnya 4,5. Paham nggak? Itu tuh tadi berarti jumlah datanya berubah ya? Bukan, ditukar. Angka 2-nya kan tadi diubah jadi angka 2-nya itu salah dicatat. Harusnya jadi 20. 2-nya kita pindahin ke paling belakang. Oke, thank you. Paham kan? Dal gimana Dal? Paham nggak? Apis, Pis? Kayak aku sakit pertama ya. Oke, lanjut ya. Jadi abang lihat aku lagi bener pas itu ngapain ya? Jawab bantu hidup cari soal obat ini nggak boleh. Bolehnya ini ya, duduk zaman lompat lompat kayak mau. Jadi kalau dicabut juga kan. Kita lanjut ke bab 2 ya teman-teman. Ini tuh ada menghitung frekuensi kumulatif tentukan fx. Waktu hingga kegagalan dalam jam dari sebuah komponen penting kepada peralatan elektronik adalah yang digunakan dalam pemutar DVD. Pabrikan memiliki fungsi kepekatan. Fungsi kepekatan itu adalah F kecil. F kecilnya itu bakal 1/2000 per eksponen ini untuk X lebih dari 0 dan 0 untuk X kurang dari 0. Kita disuruh nentuin Fx dulu. Untuk nentuin F gesal itu betul bakal sama dengan integral dari 0 sampai X dari F kecil, Fx. Jadi itu bakal sama dengan integral 0 sampai X 1/2000 1, 2, 3 eksponen X per 2000 dx. 1/2000-nya kita keluarin jadi 0x 1/2 lagi. Jadi X per 2000 dx. Jadi kita ngintegralin ini teman-teman.
Kalau interal ini ya, kita caranya cuma gampang doang. Kita ambil koefisien dari X, lalu kita kalikan ke E. Itu tuh bakal jadinya itu 1/2000 di jadi 2000 min E min X 2000. Atas 0 sampai X. Ini habis. Apapun yang dipangkatkan 0 itu bakal jadi 1 dikurang dengan min X juga per 2000. Ini adalah fungsi dari fx besarnya. Nah, kita lanjut ke soal nomor B. Tentukan probabilitas bahwa komponen dan dengan demikian pemutar DVD bertahan lebih dari 1100 jam sebelum komponen tersebut perlu diganti. Itu tuh bakal sama dengan F besar ini. F besar tadi itu tuh bakal sama dengan peluang X lebih dari X-nya. Jadi peluang X lebih dari 1000 itu tuh bakal sama dengan fx-nya. Fx-nya tadi itu min X-nya itu tadi min X itu bakal jadi 1000 per 2000. Karena ini lebih ya, kita balikan dulu. Jadi 1 dikurang P X kurang dari 1000 itu bakal sama dengan 1 dikurang E 1 pangkat 2. Jadi hasilnya sampai sini ya teman-teman. Buka sesi tanya jawab dulu deh. Gimana, paham nggak? Nopang, itu kenapa Ya. bisa 1000? Di soal kita diminta untuk lebih dari 1000 jam. Jadi X-nya tadi kita ganti dengan 1000. Jadi 1 dikurang E 1 pangkat 2. Paham nggak? Paham. Oke. Untuk yang C sama ya teman-teman. C itu bakal P X kurang dari 2000. Itu tuh bakal sama dengan F 2000. 3. Jadi itu min E pangkat 2000 per 2000. Jadi itu
probabilitasnya itu sama dengan min E. Ya udah min E pangkat 1. Ya udah. Itu hasilnya. Gimana? Aman nggak? Kalau aman, kita lanjut ke soal selanjutnya. Yang pakai menggunakan Z-table. Kita ambil dulu Z-table. Jumlah kopi harian dalam liter adalah belum pakai Z-table, ini baru uniform. Kalau teman-teman ketemu distribusi uniform, seragam, itu tuh rumusnya tuh bakal sama terus, yaitu 1 B besar dikurang A. Ini tuh bakal jadi rumus apanya? Efek kecil. Jadi kita cari dulu fx-nya itu 1, B-nya 10 dikurang 7, itu bakal sama dengan 1/3. Lalu kita ubah ke fx besar. Untuk yang seragam, uniform, itu tuh nggak usah kita integralin, langsung aja ada rumus jadinya. Yaitu tuh X yang ditanya, dikurang dengan batas bawahnya itu A, dikali dengan, dikali dengan fx kecil. Itu tuh bakal jadi X-nya itu bakal ada 8,8 yang ditanya. Ini yang A, dikurang dengan batas bawahnya 7, dikali 1/3. Jadi itu bakal jadi 1/6/3. Untuk yang B, lebih dari 7,4, itu tuh bakal sama dengan P X7 besar dari 7,4 kurang dari 9,5. Ini kita bakal cari satu-satu dulu. Pertama itu PX kurang dari 7,4. Kemudian kita cari PX kurang dari 9,5. Lalu kalau kita udah dapat hasil keduanya ini, lalu kita kurangin yang ini, dikurangi dengan yang ini. Ada yang mau nyari nggak teman-teman untuk yang B ini? Rumusnya masih sama. Ya, siapa itu? Ya, Melva, silakan. Oke, 9,5 dikurang 7,4 dibagi 3. Hasilnya 2,1 dibagi 3, 0,7. Oh, langsung gitu ya? Berapa tadi? 2,1/7? 2,1 dibagi 3 sama dengan 0,7. Oke.
Ini kalau gini juga boleh teman-teman. Tadi maksudku kita cari satu-satu dulu. Kita cari PX kurang dari 95 atau dari PX kurang dari 74. Kalau langsung gini juga nggak apa-apa. Hasilnya juga bakal sama kok, 0,7. Ini minta apa sih tadi? Probabilitas doang kan, bukan Z sampai ke Z. Belum deh. Kita terakhir yang ke C. Itu bakal sedikitnya 8, liter, berarti PX lebih dari 8,5 itu tuh bakal sama dengan 1 dikurang PX kurang dari 8,5. Caranya sama, ini 1 dikurang 8,5 dikurang 7/3. 1 dikurang 8,5 kurang 7 itu 1,5/3. Oh, ini bakal jadi 0,5, hasilnya juga 0,5. Oke, paham nggak teman-teman? Paham. Oke, Adal kamu paham nggak Afdal? Hafiz? Lumayan paham, Pak. Serius. Ya, siapa tadi itu? Nopal mau tanya, Ya, kenapa kalau yang X besar dari 8,5 itu harus dikurangin 1 dulu? Ini kan distribusi kontinu uniform. Jadi tabelnya tuh bakal kayak ini deh, penyebaran distribusinya. Gini, X dari 8,5 nih deh, 8,5. Itu tuh kita bakal disuruh ngecari luas yang ini nih. Luas ini yang kita dapatkan sampai ke sini. Padahal untuk mendapatkan peluangnya itu kita tuh harus mencari dari titik nolnya. Dari sini nih. Makanya kita kurangi dengan 1. Paham nggak Jaldi? Jaldi kan itu tadi nanya. Sebelum ya. Kan kita X8 lebih 85, kan disuruh minta ini. Di apa? Di tabel Z, itu nggak ada X lebih dari 8,5. Jadi, kita kurangi 1, keseluruhan ini, kita kurangi dengan yang bagian ini, baru kita dapatkan bagian yang luas yang ini. Paham nggak, Jaldi? Paham. Oke. Gini deh. Kan diminta X lebih dari 8,5, berarti kan dimintakan luas yang ini. Padahal di rumus itu cuma ada X kurang dari X gitu, nggak ada rumusnya itu X besar dari X itu nggak ada. Caranya tuh bisa diakalin. Cara itu dengan 1, luas keseluruhan ini kita kurangi dengan luas yang di sebelah kiri 8,5, baru kita dapatkan yang luas di sini. Baru paham nggak? Oke, baru paham Nopal. Makasih Nopal. Oke, nomor berapa lagi ya? Ini nih yang pakai easy table. Sekarang dulu easy table-nya.
kayak kita disuruh nentuin luasnya itu yang pertama yang A. Yang A itu ada P, Z-nya tuh Z, kurang dari min 1 di sebelah kiri. Di sebelah kiri itu artinya kurang dari ya teman-teman. Kurang dari 1, min 1,39. Karena di table nggak ada apa, min 1,39, ini bakal bisa kita ubah. Jadi 1 dikurang P, Z kurang dari positifnya 1 min 39. Bisa kita cari ya teman-teman. Cara baca Z-table kita sama-sama. Itu ada 1,3, ini ada 1,3. Kita tarik ke 0,09-nya. Itu tuh bakal dapat 0,1447. Satu dikurang 0,4177. Itu hasilnya itu bakal jadi berapa nih sih? Jadi itu bakal jadi 6823. Kalau disuruh untuk menentukan luasnya teman-teman. Yang B ada yang mau coba nggak teman-teman? Yang B. P, Z lebih dari 1,96. Kalau nggak ada ya udah aku kerjain lagi. P, Z itu bakal sama dengan 1 dikurang P, Z kurang dari 9,6. Itu 1, ini kita cari dulu. Ini di table-nya malah minus ya. 1,9. 6. 0,25. 1, 2, 3. 0,025. 1 dikurang 0,9750. Wah, sini bakal minus juga ya. Bakal 0,0250. Paham nggak teman-teman baca Z table-nya gimana? Habis, kamu paham nggak habis? Maaf, itu kok Z table-nya minus ya? Sebenarnya sama aja sih. Kalau minus,
kalau diminta positif ya ini minus, kita kurangin 1 aja. Ngangka ribet sih. Jadi aku dapatnya yang minus ini, soalnya soalnya banyak yang minus-minus gitu. Jadi aku cari yang minus aja. Kalau ditanya positif, yang dapat kita sama ya, kita cari 1,9, 6, 0,25. Tapi kita perlu positif kan, kita 1 kurangin aja gitu. Paham nggak? Kirain 1 dikurang itu karena Z-nya lebih dari. Iya sama aja, kan ini kan lebih dari, jadi kita 1 kurang. Z, 1,96. Tapi kan di table aku kan dapatnya yang minus semua ini. Kita juga cari min 1,9 sama kita aduin sama 0,06, 0,25 berarti kan. Ini kan baru yang minus kita dapat nih. Kita mau ribet sih, kita kurangin 1 lagi. Dapatnya tuh 0,9750. Berarti 1 kurang 9750 itu bakal sama 0,025. Berarti kan 1 dikurang ini tuh bakal sama aja P, Z kurang dari min 1,96. Paham nggak? Paham. Oke. Nah, Pal mau nanya lagi, Pal. Apa tuh? Itu yang A, kenapa nggak langsung lihat Z table-nya aja? Kenapa dikurang 1? 1 dikurang itu. Oh, tadi kan aku yang lihatnya yang positif tadi ya. Bisa aja sih. Ini 1-39 ya. Kayaknya salah deh Z table yang tadi deh. Ulang lagi deh. Maaf. min 1,3,3,3,3,3,3,9 itu kan beda ya. Beda deng, salah Z table sih aku tadi. 0,226 itu salah, langsung lihat tabelnya aja, itu hasilnya 0,08226. Ini salah. Gimana, paham nggak? Paham. Lanjut yang C. Kita mantap-mantapin dulu ya cara baca Z table ini. Ya itu tuh ada Z min 2,16 dikurang min 0,65 bakal sama dengan P Z kurang dari min 0,65 dikurang dengan PZ kurang dari min 2,6. Kita cari min 0,65. 65-nya tuh ini. 65 ini 0,2578 dikurangi dengan min 2,16 min 2,16 0,5139 itu 539. Hasilnya itu bakal sama dengan 18 kurang 99, 6 kurang 33, 0,1039. Kita lanjut yang D, itu adalah T sebelah kiri Z kurang dari 43.
Berarti kita cari 143 min 143 0,7 7636. Berarti dikurang 1 dikurang 0,7636. Itu bakal jadi 4, 9 kurang 3 itu 6, 9 kurang 6, 3, 2. Hasilnya ini. Ini aku kurangin 1 tuh karena tabelnya, sekali lagi karena tabelnya tuh aku dapat min 1 ya teman-teman. Yang diminta tuh kan positif, min 1, 4, 3. Oke. Yang E itu di sebelah kanan itu bakal lebih dari min 089. Min 089. Ada yang mau nyari nggak? Easy table-nya nih. Sekalian belajar baca Z-table ya. Boleh, Pal. Gue mau nyoba, Pal. Yuk, silakan. 1 dikurang PZ kurang dari 0,89. Dari 0,8 Kan. 1 dikurang 0,89 ya. Iya. 18673 itu bukan ya? Ya ini. 1 dikurang 0,8 berapa sih? 118. Apa 673. 3 sama dengan Bentar. Kurang 0,8 0,1327 0,1327 Oke. Sabar 81327. Oh. 81327 kan? 27. Ya. Oke. Aduh, terakhir. Antara 48 dengan 174. Ribet juga ya. Itu bakal sama dengan Z kurang 1,74. Ya, itu tadi. Ya, Melva, mau nyoba ya? Mau nanya, Oke, apa itu? tadi kenapa ya ada yang dikurangin sama Yang mana itu? Ini. Mana sih, Ti? Soal ini ya, sebelum tadi ya? Dikurangi 1. Nah itu, di atas B itu dikurang 1000 kan? 1,00 bukan 1000. Oh, oke. Oke, udah kan? Mau nanya lagi. Apa itu? Itu kan kalau Z tabelnya minus, kalau Z tabelnya plus masih tetap dikurang 1 atau enggak? Tergantung dari soal. Kalau soalnya minta positif dan tabelmu positif, nggak usah dikurangi 1. Ini aku cari tabel yang negatif karena soalnya banyak negatif-negatif. Ya mudah aja tadi. Capek juga. Dikurangi P Z kurang dari
min 48. Min 48. Aduh, capek ya. 1,74. 1,74 itu 0,1. Apa sih ini ya? Ini ding. Coba dikurangi 1, ini tuh bakal jadi 7. 9 kurang 9 itu 0. 9 kurang 4, 5, 0. Dikurangi Z kurang 0,48. 48. 03151. 03161. Oke, udah dapat. Itu bakal hasilnya itu bakal jadi 6, 4, 8 kurang 5 itu 3. 5 kurang 2 itu isinya ini 2, 3, 4, 6. Wow. Gimana guys, paham nggak nomor 7 ini baca Z table? Rijal, kamu paham nggak baca Z table? Rijal. Hafiz, kamu gimana Hafiz? Hafiz. Udah ada lagi ya. Moderator, Melva. Iya, kenapa? Ini sampai jam berapa ya? Apa? Ini sampai jam berapa ya? Sampai habis aja gitu? Iya, sampai habis aja. Oh, ini udah mau jam 9 ya. Bentar. Kita lompat ke pertemuan ke-6 ya guys. Rasa aku kalau kalian udah bisa baca Z table itu kayaknya materi pertemuan ke 3, 4, 5 itu udah aman sih. Kita ke ini aja deh, langsung ke pertemuan ke-6 sama 7 demi waktu juga ya kan, durasi. Ini tuh materinya tuh selang kepercayaan ya. Selang kepercayaan. Seorang dosen mata kuliah filsafat Pancasila mengajar di Fakultas Teknik dan Fakultas Pertanian. Ia ingin mengetahui apakah ada perbedaan daya tangkap mahasiswa terhadap mata kuliah yang diajarkan dua fakultas tersebut. Sebuah ujian yang sama diberikan pada waktu bersamaan, terus nilai Fakultas Tekniknya ini, Fakultas Pertaniannya ini. Gunakan selang kepercayaan 90%. 90% asumsikan kedua populasi mengejar menghampiri norma dengan ragam yang berbeda. Oke, kita itu disuruh ditanya ke selang kepercayaan. Selang kepercayaan itu
selang kepercayaan tuh kayak gimana ya? Ini kan kayak apa ya? Sampel ya kan? Sampel dari beberapa mahasiswa. Dan ini dari sampel ini kita itu dari sampel itu tuh bakal memprediksi namanya populasi. Ini ada sampelnya 8 nilai mahasiswanya. Dari sampel kita akan memprediksi populasi. Misalnya dari rata-rata segini, kita tuh bakal memprediksi rata-rata populasi juga berapa sih? Kalau batas bawahnya populasi itu berapa? Ini batas atasnya itu berapa? Jadi dari sampel kita bisa memprediksi populasi. Pertama, langkah pertamanya itu kita lakukan itu adalah mencari rata-rata FT, rata-rata FP. Waduh, capek banget ini mah. Serius nih bakal di UTS. Itu tuh bakal kita tambahin ini. Dan hasilnya itu bakal sama dengan bentar. Kalkulator dulu. 81 ditambah 71 ditambah 79 ditambah bla bla bla, itu jumlah datanya ada 9. Hasilnya tuh bakal sama dengan pas 75. Oke. Untuk yang fakultas pertanian, kita juga lakukan sama, cari rata-ratanya dulu. 8 ditambah 75 ditambah 67 ditambah bla 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 bla. Ada 8 data, ada 72,0. Ini kan langkah pertama, mencari rata-rata. Langkah kedua, itu mencari simpangan baku. Jadi cara mencari simpangan baku itu kayak mencari di laprak fisika ya. Itu ada rumusnya, sigma ini X bar dikurangi dengan datanya masing-masing, ini N kurang 1, kita akarin. Jadi maksudnya ini sama kayak di laprak fisika dulu, rata-rata ini 75, ini kuadrat, 75 dikurang 81 kuadrat, ditambah dengan ditambah dengan 75 kurang 71. Dengan setiap datanya ini teman-teman, rata-rata kita kurangin dengan masing-masing datanya, kita kuadratin, ditambahin lalu diakarin, dibagi dengan jumlah data dikurangi 1. Itu tuh namanya simpangan baku. Kayak di laprak fisika. Itu hasil jadinya tuh bakal jadi 4,4159. Capek juga sih di UTS nyari simpangan baku. Udahlah. Untuk yang fakultas pertanian juga lakukan yang sama, yaitu 72 dikurangi dengan 68 kuadrat, jumlah datanya tadi 9 kurang 1. Ini ada 8 kurang 1 dikuadratin. Hasil akhirnya itu 4,4 721. Sampai sini kayaknya nanya dulu deh. Tanya jawab dulu deh. Felicia, kamu mau nanya? Val, Ya. itu nanti coret-coretannya dibagi nggak, Val? Dibagi. Oke, makasih ya, Val. Aduh. Rafa Sabina, kamu mau nanya dulu? Siapa aja sih di sini? Next aja, Val. Oke. Waktu juga ya.
Oke, ini kan udah langkah 1 kita mencari rata, langkah kedua kita mencari simpangan baku, langkah kedua itu baru kita mencari selang kepercayaannya. Waduh, capek. Bentar. Enggak deh, kita cari standar errornya dulu. Standar errornya tuh simpangan per jumlah data ditambah dengan ini FT, simpangan kuadrat FP per N2. Itu tuh jadi 4,415 kuadrat 4,472 kuadrat. Ini datanya tadi itu ada 9, ini datanya tadi ada 8. Kalkulator itu estimasi 2,16025. Oke. Selang kepercayaannya itu bakal sama dengan X bar 1 dikurangi dengan X bar 2 itu bakal sama dengan 75 dikurangi 72 itu tuh bakal 3. Jadi dari range 3 ini bakal ditambah dengan tambah kurang 90% dari itu 90%. 17553 ditambah dengan ini 2,1625. Jadi range-nya tuh bakal ada di sekitar 3 kurang 2 tuh 1 sekian-sekian sampai 3 tambah 2 itu sama dengan 5 sekian-sekian. Jadi jawaban akhirnya ini. Aduh, panjang juga ya disuruh mencari rata-rata ini. Ngeri juga. Kita langsung lompat aja ya ke pertemuan 7. Pertemuan 7 itu tentang hipotesis. Apa sih namanya materinya? Pokoknya hipotesis itulah pokoknya. Soal nomor 1 itu bakal waduh. Untuk soal hipotesis yang teman-teman, tuh kuncinya itu bakal ada ini ya, taraf nyata. Kalau taraf nyata itu bakal hipotesis. Nanti kita nentuin H0 dengan H1. H0 itu pengusaha penyedap masakan mengatakan bahwa kandungan MSG perbungkus itu tidak lebih dari 15 gram. Berarti H0 itu artinya rata-rata MSG itu kurang sama dari 15 mg. Kalau H1 berarti itu lebih dari 15 mg.
dengan hipotesis ini, kita tuh dikasih apa? Dikasih perusahaan bila 50 bungkus yang diuji, itu rata-rata kandungannya itu 17 mg, kita nentuin apakah hipotesis 0 itu benar atau hipotesis 1 yang benar. Oke, kita cari dulu ya. Cara untuk menentukan hipotesis 0 apa 1 yang benar, kita dengan mencari nilai z-nya. Z di sini tuh bakal sama dengan x yang ditanya dikurangi mu. X yang ditanya itu kayak 17 mg ya. Jika rata-rata kandungannya 17 mg dikurangi dengan dibagi maksudnya. Dibagi dengan simpangan baku, dibagi lagi dengan jumlah data akar. Itu bakal sama dengan 17 mg dikurangi 15 per simpangan bakunya itu 1,5 dibagi lagi dengan ada 50, akar 50. Itu bakal jadi 2 kali akar 50 per 1,5. Hasil akhirnya itu bakal sama dengan 9,4 28. Ini juga ada hafalannya teman, kalau taraf nyata 5% itu sama dengan Z apa ya? Itu tuh bakal sama dengan Z kritis. Itu tuh bakal sama dengan 1,645. Itu hafalan ya teman-teman, kalau taraf nyata itu 5%, Z kritisnya itu bakal 16,45. Lalu kita bandingin nih Z yang dicari dengan Z kritis. Diketahui Z-nya tuh ini kan 9,4 nih, lebih besar banget nih dari Z kritis. 9,4 tuh lebih besar sekali dengan 1,6. Jadi salah dong hipotesis yang 0 menyatakan bahwa MSG-nya tuh kurang dari 15 mg. Padahal nih Z-nya di kenyataan yang dicoba dengan 50 bungkus itu 17 mg dengan nilai Z 9,4. Kan udah melebar banget nih. Artinya keputusan di ujian bikinnya harus ada keputusan ya kalau bikin soal hipotesis ini. Keputusan tolak H0 karena Z yang dicari itu sangat melebihi dari Z kritis. Karena hipotesis 1 yang benar, harusnya itu tuh MSG-nya itu lebih dari 15 mg. Untuk soal hipotesis ada yang ditanyakan nggak teman-teman? Pis, kamu gimana Pis? Aman nggak? Thumbs up mulu ya. Bapak tolak-tolak apa namanya? Yang keputusan itu tadi gimana? Nah, ini kan tadi kan Z yang kita cari ya. Ini namanya Z cari, apa sih namanya? Aku juga lupa. Pokoknya Z yang dicari. Kita dapatnya jadi 9,428. Tapi kalau kita bandingin dengan Z kritis, ini hafalan, taraf nyata 5%, Z kritis itu bakal sama dengan 1,645. Kan lebih gedenya Z yang kita cari kan? Kalau lebih gede, berarti ininya jumlah MSG itu bakal lebih dari 15 mg. Berarti
hipotesis nolnya itu pasti salah. Karena Z yang kita cari itu udah gede banget, 9,48. Jadi pengambilan keputusannya tuh tolak H0 karena Z yang kita cari itu lebih sangat besar daripada Z kritis. Paham nggak, Rafa? Paham. Oke. Val, Ya. kalau Z-nya itu kurang dari Z kritis, itu namanya apa, Val? Lupa aku, Val. Terima H0. Terima ya? Iya. Oke, Val. Makasih, Val. Oke. Lanjut deh soal nomor 2. Waduh. Soal 2. Soal nomor 2. Gini ya teman-teman, kalau ada dimintanya, ternyata kalau ada dimintanya 227 dari 500 atau 4 dari 5 atau 5 dari 10, itu tuh pasti pakai proporsi apapun itu. Oke, pakai rumus proporsi. Rumus proporsi untuk Z itu bakal sama dengan, aku juga lupa. Bentar. Itu bakal sama dengan akar P0 1 dikurang P0 per N jumlah datanya. Jadi gini ya teman-teman, kalau ada ditanya 4 dari 5, 3 dari 10, itu tuh pasti pakai proporsi. Oke, kita tentuin dulu hipotesis nolnya sama hipotesis 1. Hipotesis nolnya itu probabilitas yang sama pembaca tersebut pada kota tertentu dilakukan survei ternyata dari mas pembaca sebanyak 207 adalah pria. Dengan taraf nyata, berarti H0 itu proporsinya itu bukan sama dengan 227. H1-nya tidak sama dengan 227. Kita nentuin apakah pembaca di pria itu apakah benar 227 atau bukan 227. Kita masukin langsung ke rumus Z aja. Z-nya itu bakal sama. P0-nya itu yang, tunggu dulu. Ini harusnya kita asumsikan dulu ya. P-nya itu sama dengan 227 per 500. Itu bakal jadi 0,454. Ini tidak sama dengan 0,454. Sekarang kita proporsi 0. Proporsi 0 itu berarti karena ada pria dan wanita, itu cuma 2, berarti kan cuma 0,5 kemungkinannya. Tunggu dulu. Oh, ini bukan Z. Ini standar error. Z-nya itu bakal sama dengan 4 topi per 40 per standar errornya. Berarti ini bakal sama dengan 0,5 dikurang 1 0,5 per jumlah datanya tuh 500.
Ini langsung aja hasilnya 0,02236. Untuk mencari Z-nya itu bakal sama dengan P-topinya itu tadi 0,454 dikurang dengan 0,5 per standar errornya itu 0,0236. Nanti pas UTS jangan lupa bawa kalkulator ya teman-teman. Itu bakal jadi min 0,57. Ini karena isinya itu kurang lagi ya. Si kritis. Tarafnya 5%, berarti sama juga kayak tadi 1,645. Karena Z yang kita cari itu tidak sama dengan Z kritis, ini kita hipotesisnya cuma sama dengan ya, bukan lebih dari. Z kritisnya itu beda 1,645. Berarti keputusannya itu sama ya, tolak A0. Karena Z cari itu tidak sama dengan Z kritis. Oke. Untuk yang proporsi ada ditanyain nggak? Oh, udah jam 9. Next file. Oke, kalau nggak ada yang nanya kita lanjut nomor 3. Terakhir deh. Capek juga. Seorang Salas mengatakan bahwa umur baru menunjukkannya mempunyai simpangan baku. Kalau simpangan baku coba dicari simpangan bakunya per sigma kuadrat.
Oke. Oke, ini yang terakhir. Jadi kita punya X kuadrat. Kalau si perang aku rumusnya X-nya kayak gini. Pertama itu kita punya hipotetis nolnya itu simpangan baku itu bakal sama dengan 35. Hipotesis 1 itu bakal lebih dari 35. Simpangan baku 3 menit dua contoh X diambil untuk 5 menurutnya. Apakah menurut Anda simpangan baku lebih dari 35 menit? Oke. Sip. Untuk yang hipotesis 0 kita anggap simpangan bakunya itu 35 menit, yang H1-nya lebih dari 35 menit. Langkah pertama kita cari X-nya. X kuadrat itu bakal sama dengan jumlahnya itu ada 19 dikurang 1. Simpangan bakunya itu 30 menit per 35 menit kuadrat. Itu estimasi hasilnya itu bakal sama dengan 13,22245. Untuk ngecari X kritis, itu kita pakai p-table. Tapi karena ini udah hafalan kayaknya, untuk yang 0,05 itu bakal sama dengan 28,869. Jadi hasilnya tuh 13,2245 itu tuh bakal lebih kecil dari 28,869. Berarti ini tuh Z cari, ini Z kritis. Berarti Z itu sebelah kiri sama dengan tadi ya. Berarti kesimpulannya, berarti kita H0 itu salah keputusan. Itu tolak H0. Masih tolak H0. Jadi gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyain nggak?
Ya, Melva. Udah Melva, ini dari aku kayaknya udah cukup, udah jam 9 juga. Oke, teman-teman yang lain nggak ada yang mau ditanyain ya? Karena udah jam 9 juga, kita mau ngucapin ke Naufal, terima kasih banyak udah nyampain materinya. Semoga kita bisa menerima materi ini dengan baik ya teman-teman. Nah, sebagai bentuk apresiasi kita kepada Naufal, operator boleh di-share screen. Buat teman-teman juga silakan dibuka ya kameranya untuk dokumentasi. Mungkin dokumentasi bisa di ini screenshot. Ovia. Lovia aman nggak? Oke, langsung aja ya guys. Gayanya bebas aja. Slide pertama. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Data deh, data. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke. Kasih reaction dulu dong buat Naufal. Makasih. Oke, sebelumnya terima kasih banyak ya Naufal. Semoga sesi ini bermanfaat buat teman-teman. Terus teman-temannya siap buat menghadapi mata kuliah ini di UTS nanti. Sampai ketemu di forum belajar berikutnya ya. Aku Melva, pamit undur diri. Makasih semuanya. Sampai jumpa. Boleh keluar ya.